Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga baik-baik saja ya dalam lindungan Allah SWT. Amin. Semoga bapak semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusan. Amin. Mbak Amin ya robbal alamin. Nah, mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah curhatan temennya kita yang bekerja di negara Hong Kong. Dan curhatan ini neng Ruby gosip. Kalau sudah ngomongin gosip, yang pasti aib-aib yang bakal kita bahas. Tapi aib bukan sembarang aib, Mbak, karena aib iki ono manfaate. Mbok masih yo ki aib tapi ono manfaate bagi semuanya, khususnya bagi adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong. Semoga tidak mengikuti jejak dari yang bakal kita bahas ini. Oke, semoga ki bermanfaat. Buang sisi positif, buang negatif, ambil positif. Oke, nggak usah lama-lama, kita bakal membahasnya kan kawan. Jadi cerita Mbak Iki pertama kali bekerja di negara Hong Kong, dia dapat 4 tahun 2 bulan. Sebelum Mbak Iki kerja ke negara Hong Kong, Mbak Iki sudah nikah dan memiliki 1 anak. Kemudian mungkin faktor ekonomi Mbak, akhirnya Mbak Iki bekerja ke negara Hong Kong, dapatlah 4 tahun 2 bulan di majikan yang sama. Dan ini baru pertama kali kerja. Kemudian pertama kali kerja, kontrak pertama kerja selama itu. Jadi Mbak I mungkin best sekali, best dalam bahasa kerjaan. Pokoknya oke lah, sehingga majikanku mempertahankan sampai 4 tahun lebih 2 bulan Mbak. Mungkin karena Mbak I tergiur oleh glamornya di negara Hong Kong, dan kui lumayan bebas, setiap minggu bisa libur dan mungkin dandannya bisa seksi dan oke. Alhasil karena dandane oke dan Mbak E oke, Mbak Eki kecantol sama cowok. Nah, cowoknya dia kui sipit. Karena dia punya pacar tadi, alhasil tiap minggu dia sama sipit, kemana-mana sama sipit, makan sama sipit, ke taman sama sipit, belanja sama sipit. Tapi setiap minggu sudah ketemu, setiap minggu sudah bersama, ternyata iki nggak cukup Mbak. Jadi rasa kangennya kui masih tetap menggebu-gebu setiap harinya. Dan puncak-puncak dari rasa kangennya kui menyebabkan mbaknya sampai terputus kontrak secara interminate. Jadi pada waktu itu majikan liburan lah ke luar negeri, loihang lah intinya Mbak. Ada majikan ketika dia loihang ke luar negeri, dia tidak mau cecenya di dalam rumah dia, sehingga menyuruh cecenya untuk mencari kos-kosan atau tempat tinggal di luar. Ada yang sampai nginep di hotel. Semua biaya dari kos-kosan ku yang bayar majikane, bahkan makan pun yang bayar majikane. Cuma dikasih segini, kurang nggak kurang itu urusanmu, itu juga ada. Ada yang disuruh stay tapi dia kuai-kuai teh Mbak. Beda sama Mbak ini, disuruh stay neng omai majikan, jaga omai majikan, berharap nih jangan sampai membawa masuk orang asing ke tempatnya majikan, atau mungkin jangan sampai lah dia keluar malam-malam. Beda sama Mbak Iki. Mbak Iki majikan keluar ke luar negeri untuk liburan, malah dimanfaatkan Mbak Eki untuk keluar malam-malam menemui pacar sipitnya. Dan kui selama liburan Mbak Eki sering sekali keluar Mbak menemui pacar sipitnya. Dan kui pulangnya pagi. Majikan nggak langsung menghubungi Mbak E, tapi menunggu majikan pulang kemudian diselesaikan. Jadi ketika majikan pulang, majikan kui marah-marah sama Mbak E Mbak. Dan ketika Mbak dimarahin sama majikan, dia nggak paham apa kesalahannya. Tapi ketika di interminate, Mbak Eki baru menyadari apa kesalahannya. Ternyata Mbak Eki ketahuan keluar malam, dan dia itu ngaku kalau ketemu sama pacare sipit. Tapi masalahnya di jam kerja dan pulangnya kui lumayan pagi.
dikira Mbak E kuwi yang lapor sapam di bawah, karena biasanya sapam kuwi disuruh oleh majikan untuk ngelapor kegiatan CC-nya ketika libur atau dia liburan ke luar negeri atau dia loihang. Tapi enggak, pada waktu itu si majikan ini tidak mendapat laporan dari sapame, tapi dari CCTV Mbak, dari CCTV yang memantau pergerakan Mbak E ketika ditinggal majikan kuwi liburan. Nah, sedangkan Mbak E sendiri masalahnya ketika CCTV di situ dikira nggak nyala Mbak, karena ketika dia tuh membersihkan area kuwi CCTV-nya nggak nyala. Biasanya kan ada nih CCTV yang nyala merah, kemudian ada yang biru kedip-kedip lampunya. Nah, kuwi dikira nyala. Tapi ketika CCTV-nya kuwi nggak ada lampu, nggak ada kedap-kedip, dikira kuwi nggak nyala. Nah, ketika nggak nyala kuwi lah Mbak E mengira tidak dipantau oleh majikan, makanya dia mengambil kesempatan untuk keluar malam itu. Dan kuwi sering sekali dia lakukan ketika majikan liburan, dan kemudian majikan mengetahui akhirnya menginterminit. Jadi hati-hati Mbak, kalau CCTV itu tidak nyala, bukan berarti CCTV nggak on. Karena ada nih CCTV yang otomatis kalau ada pergerakan baru dia nyala. Tapi kalau dia nggak ada pergerakan dia nggak nyala. Kalau ada CCTV yang diputar di jam-jam tertentu, tergantung majikan. Kalau di jam-jam tertentu dimatiin, kuwi juga bisa. Kalau dari jarak jauh kuwi dikonek kemudian dinyalakan sewaktu-waktu oleh majikan, kemudian dimatiin oleh sewaktu oleh majikan, kuwi juga bisa Mbak, karena langsung konek sama laptop ataupun HP. Jadi dalam kasus iki hati-hati loh Mbak. Sampean kalau melakukan, pokoknya sampean ngerti ono CCTV, kuwi hati-hati. Tapi kalaupun di tempat Anda, sama ngerasa nih, di tempat Anda nggak ada CCTV, ya juga hati-hati. Jangan sampai sampean mentang-mentang nggak ada CCTV, sampean bedegaran yang omah ataupun memasukkan cowok atau teman sampean ke rumah majikan. Kemudian sampean merasa nggak ada CCTV, majikan juga nggak ada, ataupun sampean kuwi keluar semau Anda sendiri tanpa ada keperluan. Mungkin kalau pagi, mungkin kalau siang, kuwi masih mending Mbak, karena mungkin majikan mengira sampean beli makanan, atau mungkin sampean ke pasar, kuwi Mbak. Tapi kalau sudah malam hari sampean keluar, kemudian sampean pulangi pagi-pagi, jelas kalian kalau nggak ke klub mungkin ketemu sama gendaane sampean. Akhirnya ujung-ujungnya sampean diinterminit, eman-eman udah 4 tahun 2 bulan kerja di situ, sampean malah menghilangkan kepercayaan majikan, menodai kepercayaan majikan. Akhirnya sampean diinterminit perkara hawa nafsu yang nggak terkontrol itu. Kan eman-eman toh Mbak. Nah, iki hati-hati buat kawan-kawan semuanya, khususnya adik-adik baru bekerja di negara Hong Kong. Kalau majikan gak ada di rumah, hati-hati. Ada CCTV atau gak ada CCTV, tetap bekerja sesuai porsinya. Jangan berlebihan. Joget-joget pun kalau bisa jangan di rumah majikan, kalau majikan tidak mengetahui aktivitas sampean. Tapi kalau majikan kuwi mengetahui sampean mungkin sering juga TikTok, tapi majikan nggak mempermasalahkan sampean, nggak masalah sama jugetan TikTok. Tapi kalau majikan kuwi nggak suka CC-nya kuwi upload TikTok di tempatnya atau lokasi ini di rumah dia, jangan melakukan. Ujung-ujungnya nanti sampean pasti diinterminit. Ataupun sampean keluar sesuka hatinya ketika bos tidak dari rumah, jangan lakukan. Khususnya bagi Anda yang baru bekerja di negara Hong Kong, nakalah sesuai dengan porsinya, dan tolong untuk nakal kuwi tahu tempatnya. Karena kalau sampean nggak tahu tempat, majikan mengira sampean kurang ajar, akhirnya sampean diinterminit, kemudian sampean dipulangkan ke agensi, kemudian agensi bakal memulangkan sampean ke
kampung halaman, karena majikan memberikan laporan sampean kui kerjane syukur-syukur ataupun sampean kui sikape kurang baik di tempat majikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi iki bukan masalah aib, tapi jadikan pelajaran. Ojo gampang sampean keluar sesuka hati sampean atau memasukkan orang dengan sesuka hati sampean. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.